Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mulai dari 4 Bilal, 4 Umair, 4 Hamzah, 4 Amru, dan 4 Ahmad. Ya, semoga Ibu Neng harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Neng, berarti teman-teman akan belajar IPA. Ya, tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Ya, mari angkat kedua tangannya, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, dan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membaca doa. Ya, baik teman-teman, hari ini adalah pekan ketiga bulan Oktober, di mana teman-teman semua sekarang akan ganti buku, yaitu kita akan mulai menggunakan buku tema 4D. Ya, benar sekali. Silakan teman-teman semua sebelum belajar siapkan buku paket tema 4D, buku tulis, dan alat tulisnya. Ya, sudah semuanya? Sudah semuanya disiapkan? Ya, baik, terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita akan memasuki ke materi baru, yaitu tentang kenampakan alam dan cara menjaganya. Ya, Ibu Neng mau tanya nih, coba ada yang tahu nggak jenis-jenis kenampakan alam itu apa saja? Ada yang tahu? Mungkin dari 4 Bilal, dari 4 Hamzah mungkin ada yang tahu? Iya, coba Ibu Neng mau tanya sekarang. Kalau sungai itu masuknya ke kenampakan alam atau apa? Apakah itu termasuk ke jenis-jenis kenampakan alam? Iya, benar sekali. Ada sungai, apalagi teman-teman? Iya, ada danau, benar. Ada sawah? Iya, dan masih banyak lagi. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Ya, kita akan masuk ke materi yang baru. Silakan teman-teman menyimak materi yang akan Ibu Neng sampaikan, dan silakan dicatat juga jika ada yang materi yang penting, silakan dicatat di buku tulisnya masing-masing. Ya, baik. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik materi yang akan Ibu Neng sampaikan. Selamat belajar. Baik teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Maka teman-teman dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis kenampakan alam, menjelaskan upaya kenampakan alam, dan cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, oke teman-teman, silakan dipersiapkan bukunya, alat tulis, dan buku tematik 4D ya, atau tema 4. Nah, teman-teman, sebelum ke materi, Ibu Neng ingin bertanya tentang kenampakan alam. Nah, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Iya, benar sekali. Kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kenampakan alam terbentuk secara alamiah, bisa berupa daratan dan juga bisa berupa perairan, ya. Nah, kemudian teman-teman, ada juga tentang jenis-jenis kenampakan alam. Apa saja sih jenis-jenis kenampakan alam? Ada yang tahu? Mungkin dari 4 Bilal sampai 4 Umair, Ammar, Hamzah, Amru. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis kenampakan alam? Iya, benar sekali. Nah, yang pertama adalah gunung. Nah, gunung ini adalah penampakan alam yang menjulang dengan minimal ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, ya. Nah, jenis yang kedua di sini ada tentang pegunungan. Kalau nomor 1 itu gunung, kalau nomor 2 sekarang pegunungan. Apa sih yang dimaksud dengan pegunungan? Iya, pegunungan ini adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan, ya. Teman-teman boleh disimak, boleh dilihat gambarnya, diperhatikan perbedaan dari gunung dan pegunungan, ya. Nah, teman-teman, jenis yang ketiga yaitu ada bukit.
Bu Neng, bukit itu apa sih? Nah, bukit ini adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan bukit. Nah, yang keempat apa? Yaitu laut dan selat. Laut dan selat ini, laut merupakan kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Ya, itu pengertian dari laut. Ya, kalau selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, itu adalah perbedaan dari laut dan selat. Teman-teman boleh disimak gambarnya. Nah, ya, sudah terlihat itu perbedaan laut dan selat. Kemudian yang kelima yaitu pantai. Nah, teman-teman level 4 pasti sudah pernah mengunjungi pantai ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pantai? Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai berada di daerah pesisir ya. Kalau teman-teman sering mengunjungi pantai, mungkin tahu ya pantai itu seperti apa. Kalau yang belum pernah ke pantai, silakan dilihat gambarnya. Pantai kurang lebihnya seperti itu ya. Jenis yang keenam yaitu ada tanjung atau semenanjung. Nah, apa itu tanjung, Bu Neng? Tanjung ini adalah daratan yang menjorok ke laut ya. Nah, ini tanjung menjorok ke laut ya. Seperti pantai, kalau pantai kan luas. Nah, kalau tanjung ini menjorok ke laut. Gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketujuh ada teluk. Nah, boleh dilihat teman-teman gambarnya. Teluk ini adalah bagian laut, maaf ya, ini adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Kalau tadi teluk, kalau teluk itu menjorok kalau teluk menjorok ke daratan, kalau tanjung daratan yang menjorok ke laut. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Nah, yang kedelapan yaitu ada sungai. Apa sih yang dimaksud dengan sungai? Sungai adalah aliran yang besar yang terdapat di daratan. Bu Neng, sungai itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebihnya ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu apa itu sungai. Kesembilan ada danau teman-teman. Nah, danau ini adalah genangan air sangat luas dikelilingi oleh daratan ya. Maaf, ini maksudnya adalah 9 danau adalah genangan air sangat luas dikelilingi oleh daratan. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman ada waduk. Nah, waduk ini adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan wisata. Teman-teman pasti pernah tahu ya waduk ini gambarnya, pernah lihat? Iya, benar sekali. Nah, 11 teman-teman ada perkebunan. Nah, kalau identik dengan perkebunan, pasti teman-teman langsung berpacu ke kebun teh, kebun kopi, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang lihat. Iya, benar sekali. Perkebunan ini adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman produktif seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, tembakau, tebu, dan lain-lainnya ya. Benar sekali, kalau perkebunan pasti tidak jauh dengan perkebunan teh, ya kopi, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-12 teman-teman ada sawah. Nah, sawah ini adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Nah, padi itu adalah makanan yang sering kita manfaatkan untuk kebutuhan kita ya, karena sehari-hari kita selalu memakan nasi. Baik, nah itu adalah jenis-jenis kenampakan alam yang ada di alam kita teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam. Nah, teman-teman pernah mendengar sumber daya alam? Ya, pasti pernah ya, karena kita sudah beberapa kali
Dan beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang sumber daya alam. Di mata pelajaran IPA, di mata pelajaran IPS juga kita membahas ya. Maka coba Ibu Neng mau bertanya, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Mungkin ada yang ingin menjawab dari 4 Bilal atau dari 4 Hamzah mungkin? Iya, benar sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, benar sekali. Nah, teman-teman, sumber daya alam ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, teman-teman. Apa saja? Ayo, kita sudah pernah belajar loh. Iya, ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga yang tidak dapat diperbarui, ya. Nah, kalau yang dapat diperbarui itu adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan terus-menerus karena tersedia kembali ya. Contohnya seperti tanah, tumbuhan, air ya, dan lain sebagainya. Nah, yang satu lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat habis ya. Contohnya apa Ibu Neng? Ada emas, ada minyak bumi, kemudian ada gas alam, besi, batu bara, dan lain-lain ya. Silakan nanti teman-teman pelajari kembali materi sumber daya alam. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, sekarang Ibu Neng mau bertanya, coba mengapa menjaga kelestarian sumber daya alam itu penting? Ada yang bisa jawab? Iya, kita bahas bersama-sama ya. Nah, teman-teman, menjaga kelestarian sumber daya alam itu perlu dilakukan agar tidak merugikan manusia dan makhluk lainnya. Contohnya, salah satunya adalah menjaga tanaman pohon bakau. Iya, teman-teman tahu pohon bakau seperti apa? Iya, nanti Ibu Neng akan perlihatkan gambar pohon bakau ya. Nah, menjaga kelestarian sumber daya alam pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir karena pohon bakau berfungsi untuk habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Iya, benar sekali. Nah, teman-teman, seperti ini gambar pohon bakau. Pasti teman-teman pernah lihat ya. Iya. Nah, teman-teman, kemudian ada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Apa saja sih upayanya? Iya. Nah, di sini sumber daya alamnya ada dari sungai, danau, hutan, gunung, dan pantai. Bagaimana cara upaya pelestariannya Ibu Neng? Yang pertama ada sungai. Upayanya adalah 1, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, ayo, siapa yang masih suka membuang sampah sembarangan? Iya, jangan diulangi ya teman-teman. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. Ketiga, melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Itu adalah salah satu atau beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu ada danau. Apa upayanya? Yang pertama, kita tidak membuang sampah ke danau. Kedua, menjaga kebersihan danau. Ketiga, tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di danau. Nah, kemudian yang ketiga ada hutan. Hutan cara upayanya bagaimana? Yang pertama, 1, tidak menebang pohon sembarangan di hutan ya. Maka teman-teman jangan menebang liar ya. Kedua, tidak membuang sampah di hutan, tidak membakar hutan, dan yang terakhir melakukan penanaman pohon di hutan. Itu adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Nah, keempat yaitu ada gunung. Nah, gunung ini cara upayanya bagaimana? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di gunung, tidak menebang pohon di gunung, dan tidak membakar pohon di gunung. Yang terakhir ada pantai. Pantai ini upayanya ada 2 teman-teman, salah satunya yaitu menjaga kebersihan pantai dan tidak membuang sampah di pantai ya. Nah, maka teman-teman kalau sedang bermain, sedang berlibur dengan ayah bunda, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, agar sumber daya alam yang kita punya itu
dijaga. Baik teman-teman, paham? Iya. Nah teman-teman, kemudian ada pentingnya menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam. Mengapa kita penting menjaganya? Nah, yang satu, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lainnya. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga, menjaga ketersediaan air bersih dan udara bersih. Keempat, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Kelima, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian di sini ada usaha menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam. Kalau tadi pentingnya menjaga kenampakan alam, kalau sekarang usaha teman-teman, usaha menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam. Usahanya apa saja teman-teman? Ya, ada yang tahu? Nah, ada 3 teman-teman. Yang pertama, kita melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai untuk dibudidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas atau terbarukan seperti matahari, angin, dan sebagainya ya. Nah, itu adalah usaha-usaha untuk menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam. Nah, selanjutnya teman-teman, di sekitar kita ini banyak sekali pekerjaan yang memanfaatkan alam. Salah satunya adalah seorang petani. Petani menggunakan tanah sebagai tempat bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, petani pun harus memperhatikan keseimbangan alam. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 53 yang ada di subtema 2, tema buku tematik 4D ya. Di situ ada gambar petani tradisional dan petani modern. Di sini Ibu Neng akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari petani tradisional dan petani modern ya. Nah, di sini Ibu Neng sudah tampilkan tabel perbedaan dari petani modern dan petani tradisional. Yang pertama, untuk petani modern itu menggunakan alat yang modern, alat yang canggih ya. Kalau untuk petani tradisional kalau petani tradisional masih menggunakan alat yang tradisional seperti menggunakan kayu, menggunakan tenaga hewan dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu untuk petani modern ini hemat tenaga. Kenapa hemat tenaga? Karena untuk petani modern ini menggunakan alat bantu mesin ya. Jadi lebih sedikit tenaga yang keluar. Sedangkan untuk petani tradisional di sini masih menggunakan tenaga manusia atau hewan ya. Sudah menggunakan tenaga manusia, menggunakan juga tenaga hewan. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk petani modern ini mencemari lingkungan, untuk petani tradisional tidak mencemari lingkungan. Perbedaan yang keempat, untuk petani modern waktunya singkat teman-teman. Kenapa singkat? Karena menggunakan bantuan itu, menggunakan mesin. Kalau petani tradisional memerlukan waktu karena masih memanfaatkan tenaga hewan atau menggunakan tenaga manusia ya. Nah, perbedaan yang terakhir di sini adalah untuk petani modern sering menggunakan pupuk yang berbahan kimia, sedangkan untuk petani tradisional masih menggunakan pupuk organik ya. Itu adalah 5 perbedaan dari petani modern dan petani tradisional. Sekarang persamaannya apa Ibu Neng? Nah, teman-teman, persamaannya adalah satu, sama-sama menghasilkan padi, sama-sama menggunakan pupuk, dan sama-sama membutuhkan lahan dan air. Karena untuk petani, air itu sangat penting, teman-teman. Jika tidak ada air, maka petani atau tanaman yang ditanam petani itu akan rusak atau tidak tumbuh dengan baik, ya. Itu adalah perbedaan dan persamaan untuk petani tradisional dan petani modern. Selanjutnya, nah teman-teman,
Dengan menggunakan sistem pertanian modern, kita ini tidak bisa mengesampingkan proses menjaga keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan kompos dalam era pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi dan tetap dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Penggunaan pestisida dan zat kimia menumbuh tanaman berdampak pada keseimbangan lingkungan, ya. Nah, di sini ada contoh penghematan sumber daya alam yang bisa kita lakukan. Apa saja? Nah, untuk penghematan sumber daya alam, kita sudah pernah membahasnya di buku tema sebelumnya, teman-teman, ya. Apa saja contohnya? Yang pertama, ada yang tahu? Iya, yang pertama kita harus menghemat air saat mencuci, baik itu mencuci tangan, mencuci baju, mencuci barang-barang, piring atau yang lain sebagainya, ya. Kita harus menghemat air. Yang kedua, kita harus mematikan lampu, teman-teman. Kalau tidak perlu digunakan, kita matikan saja lampunya, ya. Nah, yang ketiga, kita melakukan daur ulang pada barang bekas. Jadi kalau memang sekiranya ada barang yang bisa didaur ulang oleh kita simpan saja, terus kita didaur lagi. Bisa menjadi tempat pensil seperti gambar yang Ibu Neng contohkan, bisa digunakan sebagai pot bunga atau yang lainnya, ya. Nah, yang keempat, kita menghemat bahan bakar. Caranya dengan menggunakan sepeda jika jaraknya dekat, atau kita mungkin bisa berjalan kaki, teman-teman. Itu bisa menghemat bahan bakar. Nah, yang terakhir yaitu menghemat penggunaan kertas. Nah, itu adalah contoh-contoh penghematan sumber daya alam. Kemudian, salah satu kegiatan menghemat sumber daya alam adalah menghemat penggunaan kertas, teman-teman. Nah, kertas ini termasuk barang yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar, kalian juga pasti menggunakan kertas, ya kan? Seperti untuk buku tulis, buku bacaan, dan buku pelajaran. Nah, teman-teman sering menggunakannya kan ya? Iya, benar sekali. Nah, yang biasa kita lihat ini terbuat dari kayu atau lebih tepatnya dari serat kayu. Sebelum menjadi kertas, kayu tersebut melalui proses panjang di pabrik kertas. Jadi teman-teman, seperti yang sudah Ibu Neng jelaskan bahwa pembuatan kertas atau pembuatan baju atau pakaian dari bahan yang utama itu dari kayu, ya, atau dari pohon-pohon, itu tidak langsung jadi, tetapi melalui proses-proses yang panjang sampai dengan bisa digunakan. Nah, di sini juga ada pembuatan kertas. Teman-teman silakan membuka buku halaman 77 ya. Halaman 71 ya, halaman 71. Di situ ada proses pembuatan kertas. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, proses pembuatan kertas yang pertama adalah kayu dikupas dan dipotong hingga bagian kecil. Yang kedua, potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi pulp atau bubur kertas. Nah, setelah itu, langkah yang ketiga adalah bubur kertas tersebut dicampur dengan pemutih. Setelah dicampur dengan pemutih, bubur kertasnya masuk ke dalam mesin pembuatan kertas. Yang kelima, kandungan air yang ada dalam bubur kertas dihilangkan dengan mesin press ya. Keenam, kertas digilas atau digiling hingga membentuk lembaran. Yang terakhir, kertas yang digulung akan digunakan sebagai bahan pembuatan buku ya. Itu adalah proses pembuatan kertas, teman-teman. Jadi ada 7 langkah-langkahnya ya. Silakan teman-teman, jika kurang jelas dilihat bukunya halaman 71 ya. Teman-teman. Nah, coba sampai saat ini apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ada yang ingin bertanya? Iya, baik, jika tidak ada. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu Neng ada lagu untuk teman-teman semua. Lagu apa sih Ibu Neng?
Iya, lagu ini adalah lagu yang pernah kita nyanyikan di kelas. Judulnya adalah Pemandangan. Masih ingat teman-teman? Kita pernah menyanyikan lagu ini pada saat PTMT, ya. Yang sudah hafal, kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, lagunya maaf, judulnya Pemandangan. Liriknya sudah Ibu Neng tulis di sini. Silakan teman-teman ikuti ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sudah siap? Iya. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Iya, itu adalah lagu dengan judul Pemandangan. Silakan teman-teman, nanti jika ingin bernyanyi lagi, silakan untuk diulangi ya lagunya di rumah masing-masing. Ya, baik teman-teman. Nah, setelah kita belajar hari ini, tadi yang sudah kita pelajari apa saja teman-teman? Ada pengertian kenampakan alam, ada jenis-jenis kenampakan alam, dan ada upaya, ada usaha untuk menjaga kenampakan alam dan sumber daya alam ya. Nanti silakan teman-teman mempelajari kembali jika sudah lupa-lupa ingat ya. Silakan dipelajari lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Oke teman-teman. Nah, setelah kita belajar materi hari ini, apa sih yang dapat kita ambil? Iya, yang dapat kita ambil yaitu pengetahuan ukhrawi. Ukhrawinya yaitu dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah teman-teman, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Inti dari arti ini adalah Allah menciptakan alam dan isinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya yang ada di bumi. Karena itu, jagalah alam dan isinya agar kehidupanmu dapat berjalan dengan baik. Ya, teman-teman, itu adalah pengetahuan ukhrawi. Nah, teman-teman, pengetahuan duniawinya apa? Yaitu dengan adanya kenampakan alam membuat kita agar selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, sehingga mengingatkan kita akan selalu bersyukur kepadanya. Salah satunya dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Iya, baik teman-teman. Alhamdulillah materi hari ini sudah Ibu Neng sampaikan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Dari Ibu Neng cukupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu Neng, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.